Yasir. Di sini saya akan melakukan pendampingan coaching bersama rekan saya, Ibu Alin, Roklin, SPD, untuk berdiskusi pelaksanaan pra-observasi PDP Angkatan 7 tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Bu Alin? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, alhamdulillah. Okay. Terima kasih Bu Alin atas waktu yang diberikannya, yang mana kita pada hari ini berdiskusi ya Bu ya, berdiskusi bersama saya, yang mana kita akan melaksanakan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi di sini saya dengan Bu Alin sebelum melakukan supervisi akademik ini, pertama dulu yang mungkin ditekankan itu kepada tujuan daripada melakukan coaching di sini adalah untuk supervisi akademik tadi ya. Jadi di sini Bu Alinnya kita bukan mencari kesalahan, tapi dalam pembelajaran ini kita bisa saling sharing nih ya, saling sharing bersama-sama dalam rangka untuk peningkatan kualitas kita dalam pembelajaran di kelas, terutama seperti itu. Di sini kita akan mendiskusikan rencana dari persiapan Bu Alin ya dalam pembelajaran supervisi akademik ini. Nah, kira-kira Bu Alin kapan nih melaksanakan pembelajaran supervisi akademik ini? Akan direncanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei, Bu. Direncanakannya pada hari Senin tanggal 29 Mei. 9 Mei. Yeah. Ya. Itu kelas berapa Bu Alin? Kelas 10A perhotelan sebanyak 33 siswa, Bu. Sebanyak 33 siswa. Yeah. Mata pelajarannya apa itu, Bu? Bimbingan konseling, Bu. Yeah. Dan untuk materinya? Materinya adalah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Layanan bidang belajar, Bu. Layanannya belajar ya. Yeah. Iya. Benar sekali ya. Bu Alina, apa yang nanti akan Ibu sampaikan di kelas pembelajarannya. Yeah. Mungkin banyak ya Bu ya tantangan yang mungkin nanti yang akan dihadapi Bu Alin dalam pembelajaran itu nanti. Yang pasti di sini kita Bu ya mempunyai tujuan Bu Alin ya. Kira-kira tujuannya apa Bu Alin? Tujuan dari materi ini, bidang layanan belajar ini adalah agar siswa tadi bisa mandiri, Bu. Bisa menentukan gaya belajarnya sehingga memudahkan mereka dalam strategi belajar. Karena kalau mereka tidak tahu gaya belajar, otomatis mereka pun akan kesulitan dalam belajar. Dengan adanya gaya belajar, setidaknya akan meminimalisir kesulitan dalam belajar. Sekali ini apa yang akan disampaikan dengan tujuan ini tadi. Jadi apakah ini sudah pernah mungkin disampaikan terlebih dahulu atau materi ini baru ya? Materi ini baru berjalan, Ibu, baru mulai berjalan. Jadi yang saya sampaikan di awal pembelajaran adalah siswa itu harus mengerti dulu apa arti dari belajar. Setelah mereka ada timbal baliknya, Bu. Saya arahkan dulu ke siswa mengenai pengertian belajar, persepsi belajar menurut versi mereka. Jadi tidak akan ulun salahkan, tidak akan saya salahkan apapun jawaban mereka mengenai belajar. Sepaham mereka itu maka akan kami terima. Tidak menjadikan pengertian mereka itu mutlak juga, Ibu. Tapi kembali lagi mereka menangkap belajar itu seperti apa.
Kemudian setelah mereka tahu mengenai makna dari belajar atau pengertian dari belajar, maka akan saya teruskan dengan menyebar angket mengenai gaya belajar. Setelah nanti angket itu mereka jawab, mereka akan mengetahui hasilnya. Setelah tahu hasilnya, mereka akan menerapkan, insya Allah menerapkan apa yang sudah menjadi jawaban dari hasil angket yang mereka kerjakan. Jadi tadi materinya tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar ya, Bu. Baik Bu Alin. Nah, dari yang materi yang ini Ibu sampaikan nantinya ya, pada saat observasi nanti Bu ya, yang mana isinya tadi sudah Ibu Alin menjelaskan mengenai strategi belajar sesuai dengan gaya belajar tadi lah. Kira-kira nih apa yang ingin Ibu Alin kembangkan nih dengan materi yang disampaikan itu tadi? Yang ingin saya kembangkan terhadap materi layanan belajar ini adalah siswa lebih mandiri, Bu. Siswa lebih mandiri bisa menyesuaikan strategi belajarnya dengan gaya belajarnya, sehingga tidak ada anak yang merasa kesulitan dalam memperoleh proses belajar gitu. Dan juga apa yang Ibu sampaikan ini ya, dengan materi kaitannya dengan tadi gaya belajar menggunakan link sangat luar biasa sekali ya. Artinya di sini Ibu sudah kalau kita lihat itu sudah mengembangkan nilai dengan sesuai dengan profil belajar ya. Profil belajar yang mana daripada tujuan tadi dikembangkan lagi untuk mengatasi kan bagaimana nih dari hasil gaya belajar siswa itu masing-masing Bu ya. Ya, sangat ini Bu ya, sangat bagus sekali tadi. Dan di sini saya lihat juga sudah ke arah ke mana kurikulum merdeka gitu ya. Di mana kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa kan Bu lah. Jadi semua hal itu dikembalikan lagi ke siswa. Yang penting di sini kita membantu mengarahkan, kita membantu mereka, membimbing mereka sehingga mereka tepat. Karena semua itu kan dikembalikan ke siswa. Jadi insya Allah bimbingan kita, arahan kita sesuai dengan apa yang diharapkan siswa yang kembali lagi ke siswa ini. Sudah menerapkan kurikulum merdeka tadi ya di dalam kelas ini pembelajaran yang akan masuk ini ya. Nah, terkait hal tersebut nih yang sudah mungkin akan Ibu kembangkan tadi, pasti di situ ada yang namanya strategi ya Bu. Nah, strategi apa yang Ibu Alin lakukan nih untuk mencapai pembelajaran itu kepada muridnya itu? Strategi awalnya mungkin lebih kepada ini dulu, memberikan gambaran ke mereka mengenai apa itu makna belajar, apa aja gaya belajar, sehingga nantinya akan kami berikan link Bu seputar pertanyaan mengenai gaya belajar, di mana nanti setelah mereka menjawab ada hasil jawabannya yang sesuai dengan diri mereka masing-masing. Itu strateginya ya, strategi dalam gaya belajar. Luar biasa sekali nih Bu Alin nih. Dan pembelajaran Bu Alin sudah melakukan pembelajaran itu berdiferensiasi berdiferensiasi ini memang Bu ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi ini yang kita tahu memang itu merupakan baru nih lah di kurikulum kita ini, yang mana kita awam masih untuk mengaplikasikannya ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat Ibu Alin sudah mau mengaplikasikannya ini nanti ya pada pembelajaran yang kita istilah pra observasi ini ya. Seperti itu ya Bu Alin ya. Ya luar biasa sekali ya Bu Alin ini yang akan Ibu lakukan. Memang di dalam kurikulum merdeka ini Bu Alin sudah berusaha nih menjadi yang namanya guru responsif terhadap perubahan kurikulum, yaitu tadi berdasarkan profil belajarnya tadi, dimana profil belajar siswa itu kan ada minat
minat, ada bakat. Di situ diketahui juga gaya belajarnya. Nah, gaya belajar itu kan tadi disampaikan tadi apa saja Bu Alin gaya belajarnya? Gaya itu belajarnya tadi ada visual, ya. auditori, sama kinestetik. Ada 3. Ya, itu yang ingin Ibu Alin kembangkan juga. Nah, apa yang sudah Ibu Alin persiapkan nih untuk media pembelajarannya? Media pembelajarannya mohon maaf mungkin tidak ada PowerPoint ya Bu ya. Kita akan menggunakan papan tulis aja sama spidol. Ya, ada lagi untuk medianya tadi Link soal link. link untuk angket untuk angket. mereka menjawab ya yang tadi Menjawab. ada Di soal mana linknya seputaran saya bagikan di grup WhatsApp Bu. di grup WhatsApp Nggih, ya. ya. Oh, jadi itu linknya itu seputaran mengenai gaya belajar tadi. Oh, gaya Ya, belajar. sekitar 11 soal mengenai Iya. gaya belajar dan nanti setelah mereka menjawab 11 soal tadi maka akan keluar hasilnya beserta deskripsinya. Oh, jadi ya. Oke. Mungkin dari deskripsi itu, dari gaya belajar ada hasil, ada deskripsinya, Oke. bisa nanti disampaikan ya itu Oke. dengan mungkin rencana Bu Alin seperti itu. Iya, oke, Sampaikan juga. Jadi mereka membaca hasil dari mereka menjawab angket 11 angket tadi, Iya. 11 soal dari Iya, angket 11 tadi, soal. maka akan ada deskripsinya dan saya ingin mereka membaca, mengetahui apa itu dari hasilnya. Misal ada auditori, berarti mereka harus membaca deskripsinya seperti apa tentang auditori Iya. yang mungkin kira-kira mereka belum ada bayangan, belum ada gambaran apa sih auditori, apa sih visual, apa sih kinestetik. Dengan adanya angket tadi yang di akhir jawaban ada deskripsi, insya Allah sedikit ada bayangan untuk mereka, oh ternyata auditori itu ini, ternyata visual itu seperti ini, seperti itu Bu. Dalam menghadapi kekhawatiran ini pasti ada ya Bu Alin, dalam pembelajaran nanti akan disampaikan itu. Kira-kira siapa yang membantu Ibu dalam pembelajaran ini? Adakah berkolaborasi dengan guru lain? Planning sementara kayaknya kalau memang hasil angket itu sudah saya dapat, kemungkinan di rapat bulanan jurusan perhotelan kiranya di rapat bulanan biasanya di sana ada wali kelas Bu, ada ketua jurusan, jadi mereka mungkin akan saya sampaikan terkait info anak 10 perhotelan lebih banyak mana dominan gaya belajarnya. Jadi mungkin guru pun tahu pula guru yang lain itu mungkin kolaborasi ini ulun dalam waktu dekat ini pikiran ulun mungkin seperti itu akan ulun sampaikan seperti itu. Kelas perhotelan misal mungkin paling banyak auditori mungkin akan saya sampaikan. Ternyata paling dominan auditori. Mereka senang dengan metode ceramah di kelas, misalnya seperti itu. Nanti kalau misalnya di kelas B akan disampaikan juga angketnya. Nanti kalau insya Allah di rapat bulanan akan disampaikan kelas B lebih kemana, sehingga ada kerjasama yang baik antara guru BK, wali kelas dan siswanya. Jadi tadi nanti akan berkolaborasi Bu ya dengan mungkin pada saat rapat bulanan dengan wali kelas, dengan ketua jurusan atau kaprok ya Bu ya. Di situ disampaikan nanti mengenai hasil nih daripada gaya belajar siswa khususnya di kejuruan hotel. Jadi mungkin guru-guru yang bersangkutan dengan guru mata pelajaran itu bisa menyesuaikan mungkin dengan gaya belajar daripada siswa itu ya. Memang dalam pembelajaran itu pasti ada yang namanya kendala, pasti ada permasalahan. Dimana anak itu ya mungkin yang kita tahu itu ada yang cepat menerima mungkin artinya seperti itu ke situ ya Bu ya. Karena kan kalau anak sudah tahu strategi gaya belajar apa yang mereka miliki, mereka akan membuat mudah dalam belajar. Yang salahnya itu siswa tidak tahu gaya belajar apa yang dimiliki, sehingga itu yang membuat terhambat dalam proses belajar. Tapi kalau siswa sudah mengantongi gaya belajar apa yang mereka miliki, insya Allah itu akan mempermudah dia untuk belajar.
ada komitmen nggak Ibu? Apa yang akan Bu Alin jaga untuk pembelajaran tercapai supaya berjalan dengan lancar untuk ke siswa itu bagaimana ada komitmennya dalam memberikan pembelajaran itu? Mungkin nanti akan apa ya, mereka diberikan agar bisa menerapkan. Kalau sudah ada gaya belajar yang mereka miliki setelah menjawab hasil angket tadi, semoga anak-anak ini bisa menerapkan. Jadi tidak ada begitu masalah yang berarti dalam proses belajar mengajar. Arahnya mungkin ke mandiri. Iya, mandiri. Jadi siswa lebih mandiri. Kita membantu mengarahkan sehingga siswa diminta mandiri untuk menerapkan gaya belajar yang sesuai dengan jawaban dari angket. Karena dia sudah tahu pula gaya belajarnya ya. Nggih. Nah nih untuk hari ini nih ya Bu ya, bagaimana nih pertemuan kita hari ini menurut Bu Alin dengan kita saling sharing di sini juga, apa yang Bu Alin rasakan nih? Yang dirasakan luar biasa. Terima kasih Ibu Wardah juga, setidaknya Ulun ada kelas balik bagaimana Ulun akhirnya masuk kelas jadi lebih mantap gitu Bu. Selama ini kan mungkin perencanaan Ulun masuk kelas menyampaikan materi sekelas gitu aja gitu. Jadi kalau ada pian, insya Allah ada sedikit ice breakingnya nanti, ada kemudian tanya jawab kayak gitu. Jadi yang lebih bernuansa lah di dalam kelas. Alhamdulillah ya. Nah, dari pembicaraan kita ini, saya mungkin minta tolong nih dengan Bu Alin, kesimpulan apa nih dari pembicaraan kita hari ini sebelum Bu Alin masuk memberikan pembelajaran pada saat tahap observasi kita. Apa ya? Jadi lebih siap Ulun Bu masuk kelas biasanya kan cuma membaca sekilas ingatin kayak kalau ada pian, jadi kayaknya lebih mantap Ulun untuk mempersiapkan di dalam kelas. Jadi itu tadi yang perlu kesimpulannya kita hari ini ya. Jadi pada saat observasi jadi sudah siap nih ya. Udah lebih loh. Alhamdulillah, artinya kan sudah siap nih mental untuk memberikan pembelajaran ya di kelas ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ya, sudah banyak kita tadi ngomong-ngomong ya Bu ya, kita saling berkolaborasi ya, mungkin seperti itu sharing ya. Juga saya di sini berbagi ilmu juga, kita sama-sama Bu ya. Artinya ada masukan-masukan juga ya. Artinya kan untuk ilmu karena kita sama-sama juga mungkin bimbingan konseling ya Bu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya nanti kita sama-sama sharing lagi untuk meningkatkan lagi Bu ya. Artinya pembelajaran kita dengan pengetahuan kita tadi, meningkatkan pembelajaran kita untuk kepada siswa-siswa kita. Ya, sebelum menutup ini saya terima kasih kepada Bu Alin ya untuk memberikan kesempatan waktunya nih untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Nanti untuk berikutnya kita mungkin ke tahap observasi. Ya, siap. Ya, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya mungkin tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini mengenai strategi belajar sesuai dengan gaya belajar, ada baiknya Ibu mengisi presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Keterangannya apa sayang? Siapa lagi? Keterangannya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian semua berdiri. Semua berdiri. Ibu ada sedikit ice breaking, ya kan? Supaya meningkatkan konsentrasi, penyegaran sedikit karena cuacanya di kelas lumayan berkeringat. Ada instruksi dari Ibu, kalau Ibu angkat tangan, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau tangan Ibu di bawah, kalian tepuk tangan 2 kali. Nah, ini untuk melatih konsentrasi kalian.
belajar sesuai dengan gaya belajar. Ada yang bisa menyampaikan? Menurut kalian belajar itu apa? Alvin, belajar apa sayang? Oke, belajar mencari ilmu. Ada lagi tambahan? Suryadi, belajar apa sayang? Sering nih mendengar kalimat belajar, ya kan? Kayak sering sekali dari mungkin kalian SD, SMP, bahkan sampai SMK sering mendengar kalimat belajar. Kata Alvin, belajar adalah mencari ilmu. Kalau menurut Surya, menambah wawasan. Ada lagi tambahan? Ada lagi tambahan? Oke, mantap Surya. Kita boleh tepuk tangan untuk Surya. Tepuk tangan untuk Suryadi. Oke, jadi belajar apapun tidak ibu salahkan. Artinya, kalian ini ibu kembalikan ke kalian pendapat kalian. Bu, kata aku belajar adalah mencari ilmu. Katanya Suryadi belajar adalah menambah wawasan. Kata si Surya, belajar adalah mencari yang tidak tahu akhirnya menjadi oke. Itu tidak jawaban mutlak, tapi sebenarnya itu bagian dari persepsi kalian. Ya kan mungkin Surya dulunya tidak tahu, tidak mengerti apa tuh rangka pelajaran hotel itu. Ya kan mungkin making bed, mungkin Surya awalnya tidak tahu, tapi setelah Surya belajar, oh making bed itu seperti ini. Akhirnya Alvin Suryadi pun menambah ilmu, menambah wawasan. Tidak akan berjalan nama kalimat belajar ini kalau kalian tidak ada perubahan tingkah laku. Jadi harus diiringi dengan perubahan tingkah laku. Jangan cuma sekedar tahu ya sudah, tapi dilakukan. Oh ya, ternyata making bed itu seperti ini, pengertiannya seperti ini. Oh, aku harus mempraktekannya seperti ini. Itu ada perubahan tingkah laku. Belajar tidak hanya secara intelektual, apa, tapi juga secara karakter kalian, kepribadian kalian, minat bakat itu bagian dari belajar. Oke, kemudian dalam strategi belajar ini sudah ibu sampaikan adalah gaya belajar. Ya, pernah ibu menyampaikan mengenai angket 11 soal adalah gaya belajar. Kemarin siapa yang visual? Angkat tangan. Visual, ya. Yang auditori? Oke. Yang kinestetik? Oke, ada yang teman kita kinestetik. Nah, kalau gaya belajar visual, ada yang tahu gaya belajar visual itu apa? Apa? Gaya belajar visual? Oke, melihat. Lebih terkesan belajarnya dengan metode melihat, ya kan? Misalnya, contohnya seperti ini. Kalau kalian mencari Pulau Jawa, Pulau Jawa ini di mana, ya kan? Tapi kalau orang yang visual, mereka harus ada gambarnya, ada petanya. Oh, Pulau Jawa sebelahnya ada Bali, sebelahnya lagi ada Sumatera, dan lagi ada Kalimantan, di bawahnya lagi ada Australia. Mereka lebih kepada melihat peta, itu visual. Bahkan kalau berupa tulisan aja, mereka lebih bisa dengan cara menggarisbawahi atau menstabiloi bukunya, catatannya. Itu akan menunjang strateginya belajar jadi lebih baik. Nah, beda lagi kalau dengan auditori. Auditori apa? Oke, berarti metode ceramah yang seperti ini ibu sampaikan
cara seperti apa tadi? Jainal dengan cara seperti apa tadi nak? Kalau visual tadi? Nah, ya benar sekali, terima kasih Jainal jawabannya. Jadi kalau misalnya ibu metode ceramah, ya kan mungkin anak yang auditori tidak perlu lagi menulis karena dia sudah paham. Tapi kalau anak visual dengan metode ceramah dia akan sulit. Dia akan agak sulit memahami, maka dia menggunakan dengan konsep ulun tulis dulu nih penjelasan Ibu Alin, ya kan? Kemudian entah buku catatannya di stabiloi atau di garis bawahi. Makanya biasanya kalau anak auditori itu mereka banyak nih warnanya. Kalau mereka dalam bukunya itu dicoret berwarna, ya kan? Anak visual tertarik untuk membaca dan tertarik dan mudah lebih konsentrasi. Nah, gitu. Kalau kinestetiknya banyak gerak nih, ya kan saya? Banyak gerak. Jadi apapun teori yang disampaikan dia akan mempraktekkan langsung. Dia tidak menulis lagi, tapi dia langsung mempraktekkan. Oh yang dijelaskan itu kan mempraktekkan seperti ini. Sama halnya dengan making bed, ya kan? Kalau diteoriakan making bed, misalnya making bed harus lipat sisi ini ada sip satu sip apa sih? Linen kain apa? Satu sip itu B, ya kan? Kalau cuma teori yang disampaikan dengan catatan mungkin kinestetik agak kurang. Ya kan agak kurang kurang pahamnya, tapi ketika langsung ini ada bednya, ada apa sih dupe, ya kan, terus apa, oh dia langsung paham, udah, bahkan dia mungkin akan bisa menjelaskan ke kawan yang lain. Itu kelebihan dari kinestetik. Tapi kinestetik ini tidak akan terganggu jika keadaan di sekitarnya beristik. Nah, jadi walaupun dia beristik di samping-sampingnya konsentrasinya tidak akan pudar. Ini kayak bagian dari kinestetik. Tapi dia akan jenuh dengan dua ini. Dia akan jenuh dengan dua ini. Nah, ada yang ditanyakan dulu mengenai gaya belajar? Ada yang ditanyakan? Oke, nanti ibu minta yang visual bisa menjelaskan kembali apa yang telah ibu sampaikan. Si Anggi, ya Anggi, ibu minta jelaskan kembali apa yang ibu sampaikan. Oh bukan auditori Anggi ya, Anggi auditori, jangan mendengar metode ceramah ibu di kelas. Bagaimana Anggi? Apakah Anggi bisa sedikit menjelaskan dengan apa? Menjelaskan kembali apa yang telah ibu sampaikan. Silakan Anggi. Dari gaya belajar sampai strategi belajar tadi, pengertian belajar, silakan Anggi. Ya. Ada lagi nak? Itu aja. Oke, terima kasih Anggi telah memberikan jawabannya. Jadi orang yang auditori mereka akan mudah menerima, ya kan, menangkap. Oke, kemudian visual tadi Jaina sudah ibu menjelaskan tadi ada yang catat. Oh Surya visual. Auditori. Oh Jaina yang visual. Bisa ibu lihat catatannya? Oke, ya sudah dicatat oleh Jainal perihal Jainal Syakir ya mengenai visual. Jadi Jainal sambil menulis nanti mungkin akan distabiloinya sehingga penjelasan yang ibu sampaikan bisa dibacanya dengan di buku yang ada stabilonya tadi. Jadi kalau anak juga ya Tia lah ya kinestetik, ya kan? Kira-kira nih kalau menyangkut dengan gaya belajar kinestetik, bagaimana nih bentuk geraknya nih nak, prakteknya? Praktek ya, jadi langsung langsung ya praktekkan ya kan nanti. Oh gaya belajar aku kinestetik nih, jadi setiap ada metode pembelajaran dari guru yang berbeda akan langsung dipraktekkan ya. Oke? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Sampai di sini materinya ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Asa. Ada faktor
menentukan dengan apa faktornya? Asal mana gaya belajarnya? Auditori. Oke, gaya belajar ini tentunya faktor dari semua lingkungan sekitar kita, terutama keluarga, ya kan? Semua anak itu pintar, semua anak itu cerdas, tapi bagaimana cara dia fokus dalam belajar? Itu kembali lagi ke lingkungan sekitarnya. Oke, madrasah pertama adalah orang tua, ya kan, keluarga, rumah. Bagaimana orang tuanya mengajari, ya kan, beda-beda. Ada yang lamanya dengan cara menguntungi, ya kan, atau yang terlalu banyak. Nah, kayak gini, kamu tuh harus kayak gini. Ada orang tua yang tidak dengan metode tersebut. Ada orang tua yang metodenya dengan menulis, nah, jawab ini, ya kan, mungkin seperti itu. Ada orang tua yang mengajarnya dengan bentuk secara sikap langsung, ya kan, misalnya. Contoh kecil, apalagi anak kecil ini biasanya mereka lebih mudah mencontoh dengan perilaku, ya kan? Misal mamanya buang sampah, mamanya tidak perlu lagi, jangan buang sampah sembarang, tidak perlu lagi, tapi sudah tertanam karena dia melihat mamanya ada sampah, langsung membuangnya ke tempat sampah. Itu yang pasti, yang nyata adalah mempengaruhi lingkungan keluarga. Itu yang madrasah awalnya. Nah, jadi kemudian akan berkembang dengan sesuai lingkungan. Mungkin dengan teman dekat kah akhirnya nanti di SMP seperti apa, di SMK seperti apa, itu mempengaruhi nak. Dan kembalikan ke diri sendiri. Asa merasa tidak kalau asa auditori memang sesuai dengan asa atau memang ketiganya auditori sama kinestetik. Makin banyak, lebih dari satu makin bagus. Karena kita tidak terganggu dalam proses belajar. Yang salah itu kita tidak tahu kita masuk gaya belajar mana. Itu yang susah, itu yang sulit. Akhirnya mengeluh, Bu Ulun kada ngerti pelajaran ini, Bu Ulun kada paham pelajaran ini, ya kan? Tapi kalau kita sudah tahu kita termasuk gaya yang belajar seperti apa, kita tidak akan mempermasalahkan mata pelajarannya, tidak akan mempermasalahkan gurunya. Karena kita sudah tahu tipe kita seperti apa. Misal nih, ada guru agama atau guru misalnya PPKN yang mungkin menghafal pasal atau menghafal BTA agama, menghafal Quran atau surah pendek, biasanya kan dikembalikan ke kalian. Kalian tipe menghafalnya seperti apa? Ada yang menghafal sambil teriak, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kan ada yang seperti itu. Dengan dia berteriak, dia akan mudah menghafal. Ada juga yang dengan cara mempinjam mata sampai kelimut-kelimut untung, tapi suasananya sepi. Ada yang seperti itu. Bahkan dia tidak mau ada gangguan suara sedikit pun. Bahkan dia bela-bela menghafalnya mungkin di jam orang guring. Mau sholat subuh, sepi kan? Jadi dia menghafalnya di waktu seperti itu. Atau juga yang dengan headset. Yang misalnya surah Al-Baqarah, surah kepanjangan lah. Surah misalnya doa kunut, ya kan? Ditaruh di headset sambil menyapu, sambil dengarkan, mungkin 2 hari udah hafal. Itu dikembalikan ke kalian. Yang salah itu kalau kalian tidak tahu gaya belajar kalian seperti apa. Gaya menghafal itu pun kalian udah harus tahu. Oh ini ulun menghafalnya dengan metode yang berteriak bukan. Jadi dengan metode berteriak ini ulun cepat hafal. Ada yang mungkin dengan ulun kalau menghafal ulun sunyi. Ada yang seperti itu. Nah, jadi semua dikembalikan ke kalian. Yang salah itu jika kalian tidak tahu gaya belajar. Kalau kalian punya ketiga-tiganya lebih baik. Jadi tidak masalah gurunya memberi misalnya lewat PowerPoint aja kah, ya kan, dengan gambar-gambar visual masuk, ya kan. Kalau gurunya dengan metode ceramah, ulun ada juga misalnya auditori mendengar tidak masalah. Siapa tahu nanti ada apalagi mau kelas 11 kan kalian ada praktek, tidak masalah karena punya ketiga-tiganya. Yang salah itu kalian yang tidak tahu gaya belajar kalian masuk yang mana. Itu yang salah. Asal mengerti nak? Oke, ada yang bertanya lagi nak? Oke. Saya kemarin kan masuk gaya belajar auditori, apakah ada kemungkinan saya bisa menjadi gaya belajar visual atau kinestetik? Oke, terima kasih Surya atas pertanyaannya. Surya kemarin auditori. Nah, adakah kemungkinan Bu Ulun masuk visual sama kinestetik? Oke, mungkin berdampingan aja pertanyaannya dengan asa, ya kan? Pasti bisa nak. Itu kan ada pengaruh dari teman, lingkungan, ya kan? Tapi pola asuh yang pertama itu memang di keluarga, memang di rumah. Tapi kembali lagi, seiring berjalannya waktu bisa bertambah, bahkan mungkin auditori awalnya bisa menjadi visual. Itu bisa saya, karena ada pengaruh di sekitar kita. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada?
kalian bisa menerapkan gaya belajar yang telah kalian miliki, ya kan? Misalnya dari visual, ya kan, dengan gaya visual ibu minta kalau kalian udah cepat paham berarti menggarisbawahi atau dengan menstabiloi buku catatan atau buku memang buku paket bukan buku perpus ya, buku pribadi kalian supaya lebih mudah konsentrasi dalam belajar. Kemudian misalnya auditori mendengar, berharap pendengaran kalian lebih baik dan daya ingat kalian pun lebih baik. Nah, karena ini biasanya mereka lebih mendengar tapi lupa mencatatnya. Nah, itu. Kemudian kinestetik, mudah-mudahan kalian bisa langsung mempraktekkan apa yang telah disampaikan semua guru, tidak hanya pelajaran ibu tapi semua guru kalian bisa mempraktekkan. Mungkin pelajaran ibu lebih ke sikap, ya kan? Lebih ke sikap, lebih ke karakter. Ibu harap orang terbaik dari kawan-kawan kalian, sikap baik dari kawan-kawan kalian bisa kalian praktekkan. Sikap yang kurang baik atau negatif jangan ditiru, nah, tapi sikap yang baik, yang akhlak baik terhadap dari teman kalian, ibu harap kalian bisa mempraktekkan. Oke, mengerti? Ibu sudahi sampai sini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih perasaan Bu Alin setelah kita melakukan observasi kemarin? Perasaan saya yang paling pertama antusias ibu, ada sedikit nervousnya juga karena berada di kelas yang sebelumnya memang harus lebih matang belum mempersiapkan masuk kelas. Tapi bahagia ya, Nggih. Bu Alin ya. Nggih. Iya. Kemarin itu observasi yang sudah dalam pengajaran ya di dalam kelas itu, saya melihat nih sangat antusias sekali dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Alin di kelas tadi, di mana dalam proses pembelajaran itu sangat artinya Bu Alin sabar, telaten, juga artinya dalam memberikan penjelasan turun-turun kepada siswanya. Nah, sekarang ini menurut Bu Alin nih, kira-kira apa yang ingin Ibu Alin dapatkan? Ya. Jadi yang ingin saya dapatkan dalam proses pembelajaran adalah memperbaiki lagi ibu, sekiranya saya masuk kelas dapat lebih baik lagi sehingga mempunyai rencana pembelajaran yang lebih matang lagi. Ya. Bagus sekali ya apa yang Ibu Alin akan lakukan itu tadi, dan kita akan merefleksi ya, bisa menemukan rencana tindakan yang dilakukan itu dalam pembelajaran untuk kedepannya nih dalam melaksanakan yang namanya pembelajaran berikutnya. Mungkin rencana berikutnya nanti akan saya lakukan adalah bagaimana bisa bisa siswa itu lebih aktif lagi di dalam kelas, mencapai ide-ide pembelajaran sehingga anak-anak bisa lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran. Yang akan dilakukan ya setelah pembelajaran kemarin. Apakah yang sudah dilakukan oleh Ibu Alin ini sudah sesuai nih dengan yang namanya rencana-rencana yang Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai semuanya? Semuanya ya. Jadi rencana itu sudah sesuai, yang mana nanti setelahnya itu mungkin Ibu ada menyampaikan ke eksekusi ya, eksekusi dari yang sudah dilakukan tadi ya. Jadi di sini anak-anak itu bisa nantinya dia aktif ya Bu ya, mungkin menyampaikan ide-idenya juga, terus dia dimana sebelumnya mungkin dia belum semuanya ya mungkin dia menyampaikan daripada ide-idenya itu tadi. Baik Bu Alin, di sini apa ekspektasi yang ingin Ibu Alin lakukan
dengan perubahan pembelajaran di kelas untuk siswa-siswanya itu tadi. Seperti apa? Ekspektasi saya, harapan saya terhadap siswa dalam proses pembelajaran adalah siswa itu antusias, aktif, serta mereka harapannya fokus Bu, tidak hanya pada pelajaran bimbingan konseling, tapi dalam semua pelajaran mereka fokus, antusias dan aktif. Intinya nanti mungkin intinya Ibu Alin ini nanti dalam memberikan pembelajaran itu tadi akan mengarahkan anak untuk menjawab dia lebih aktif, ya artinya dia juga anak itu lebih mungkin dengan diskusi mungkin seperti itu ya. Sekarang kan anak Bu Alin sudah mungkin tahu nih, adakah Bu Alin mempunyai tadi ada kita membahas mengenai ide-ide, adakah Ibu Alin mempunyai ide-ide baru supaya siswa itu dalam belajarnya itu mungkin lebih fokus, kan kita membicarakan fokus supaya dia termotivasi juga, ini ada ya Bu? Pertama-tama selain memberikan motivasi, mungkin sebelum melaksanakan pembelajaran di awalnya itu kita memberikan ice breaking Ibu, setidaknya itu akan meningkatkan tingkat konsentrasi mereka dan menghilangkan sedikit kejenuhan. Jadi akhirnya setelah ice breaking pembelajaran dimulai, mereka pun akan lebih fokus dan bisa berkonsentrasi. Jadi sudah ada nih Bu ya untuk planningnya ya ke depannya itu tadi, supaya anak-anak itu dengan ide-ide yang gagasan akan dilakukan berikutnya itu tadi ya, dengan memberikan speaking di awal ya dua pembelajaran. Untuk meningkatkan semangat belajarnya yang akan Ibu Alin lakukan itu tadi dengan speaking ya. Nah, di awal pembelajaran supaya siswa untuk lebih fokus dan termotivasi tadi ya belajarnya. Apalagi mereka juga mungkin ada juga seperti tugas-tugas ya Bu ya, mereka dituntut ya untuk tugas-tugas di kejuruan. Nah, karena kita dengan sekolah SMK ini sudah pastilah mereka dituntut tugas-tugas yang sesuai dengan kejuruannya mereka, seperti anak Ibu Alin ya kan siswanya itu di hotel ya, jurusan perhotelan. Nah, mungkin begini ya Bu ya, apa yang Ibu lakukan selanjutnya nih dalam membuat tadi fokus dia belajarnya itu tadi sesuai dengan minat tumbuhnya itu tadi ya, minatnya itu tadi bagaimana tadi? Yang saya lakukan dalam yang ice breaking tadi ya, salah satunya ice breaking tadi ice breaking tadi ya, mungkin minatnya adakah yang mungkin ice breaking karena kita ini bimbingan konseling ya, dimana di kelas itu kita melakukan yang namanya layanan klasikal. Mungkin layanan klasikal itu mungkin apakah disesuaikan mungkin ice breakingnya dengan hubungannya dengan yang kita sebagai guru bimbingan konseling, seperti itu ya Bu? Memang harus disesuaikan Ibu. Ya, memang disesuaikan ya, artinya kalau kita ini berhubungan langsung dengan yang namanya ke perilaku ya Bu ya, artinya ke perilakunya, bukan kepada kalau keguruan itu ke mata pelajarannya Bu ya. Kalau kita bimbingan konseling itu ditujukan kepada perilakunya. Gimana Bu ya, setiap anak itu kan pasti mempunyai minat belajar yang berbeda Bu ya. Nah, supaya minat belajarnya itu tumbuh masing-masing dari yang apa sudah Ibu bagikan berupa apa itu Ibu? Angket ya. Yang mana angket itu berupa apa di grup menyampaikannya itu angket akan saya bagikan link angket di grup WhatsApp mereka. Jadi mereka menjawab sekitar 11 soal mengenai gaya belajar. Oh iya. Jadi yang sudah Ibu lakukan sebelum itu tadi ya? Iya, materi yang saya sampaikan di sini kan mengenai strategi belajar sesuai dengan gaya belajar Ibu.
Jadi angket yang saya sampaikan 11 soal mengenai gaya belajar, di mana di situ ada hasil dari jawaban siswa, ada hasil analisisnya yang mereka bisa mengetahui mereka masuk Iya, iya. gaya belajar yang Gaya mana. belajarnya tadi ya, sesuai dengan materi ya, Oke. materi yang disampaikan Ibu ya. Iya. Di sini berdasarkan dari gaya belajarnya tadi ya Bu ya, yang diketahui gaya belajar masing-masing tadi, terus itu kan dipetakan Bu ya, dipetakan itu berdasarkan pembelajaran yang Ibu Alin petakan itu tadi, di mana situ kan sudah masuk ya Bu ya, itu pembelajaran apa ya, masuk di memetakan itu masuk dalam pembelajaran apa ya? Diferensiasi. Berdiferensiasi ya. Berarti sudah ke kurikulum merdeka ya, modul ajar ya. Kalau kita itu kurikulum merdeka, kalau kita pernah berbimbing konseling sepertinya modul Model layanan ya. model layanan. Nah, gini Bu, kita akan membuat yang namanya rangkuman ya, rangkuman rencana Ibu yang akan lakukan ini. Bisa kita rangkum Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya akan lakukan adalah melakukan ice breaking di awal pembelajaran Ya. untuk memotivasi siswa sehingga mereka fokus untuk belajar. Kemudian berdasarkan pembelajaran pada anak yang akan saya lakukan dengan cara bermain atau berkelompok untuk diskusi. Iya, sudah arahnya tadi itu bermain adalah dengan diskusi juga. Jadi di sini Ibu Alin akan melakukan pembelajaran, artinya itu pembelajaran yang menyenangkan ya, menyenangkan bagi siswa, baru speaking, dimana di awal pembelajaran itu siswa supaya dia semangat dan juga apa namanya lebih termotivasi lagi, dia lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Terus Ibu mungkin setelah membagikan yang berdasarkan yang di awal itu tadi, diketahui gaya belajarnya. Nah, kira-kira dari yang sudah diketahui Ibu Alin itu tadi, hasilnya juga diketahui gaya belajar masing-masing. Nah, sudah diketahui itu dalam nantinya itu siapa saja nih Ibu dalam berkolaborasi, siapa saja pihak mungkin yang berkolaborasi. Mungkin Ibu Sana selaku wali kelas karena saya masuk di kelas 10 perhotelan, wali kelasnya Ibu Sana. Kemudian Bapak Aris selaku ketua jurusan perhotelan. Oke. Kolaborasi dengan mereka. Dari rekan-rekan yang Ibu Alin ajak berkolaborasi tadi ya, kira-kira Ibu Alin akan menjalankan rencana pelaksanaannya itu kapan? Di jurusan perhotelan itu ada rapat bulanan Ibu. Jadi hal yang seperti ini mungkin akan bisa saya sampaikan pada saat rapat bulanan jurusan perhotelan. Jadi rencana-rencana yang akan Ibu Alin siapkan tadi lah berkolaborasi ya Bu ya, dengan Ibu Sana tadi sebagai wali kelas ya kan, terus ketua jurusan atau kepala kaprok ya Bapak Aris tadi juga tidak menutup kemungkinan juga dengan guru pengajar lain yang nanti disampaikan itu pada saat biasanya rapat bulanan di jurusan Bu ya. Menarik sekali nih apa yang disampaikan Ibu Alin, rencana-rencananya ya. Jadi Ibu Alin ini apa yang harus dipersiapkan ya dengan rencana-rencana itu tadi? Mungkin pada saat pembelajaran yang akan saya lakukan, saya akan mengajak pembelajaran dengan berdiferensi. Mungkin masih ini ya awam ya, pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu ya, memang di kurikulum merdeka itu Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu ada. Jadi yang dipersiapkan mungkin selain itu ada lagi pembelajaran berdiferensiasi di dalam mempersiapkan RPL, perangkat kurikulum, seperti modul layanan juga itu versi tentang pembelajaran diferensiasi tadi ya. Jadi kita karena bimbingan konseling Bu ya, yang bimbingan konseling namanya itu modul layanan Bu ya. Jadi RPR rencana pelaksanaan layanan ya.
sangat bagus sekali nih rencana-rencana yang akan Ibu Alin lakukan ini, dan saya tertarik nih dengan, dan juga penasaran juga nih dengan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nih. Eksekusi yang akan dilakukan ini nanti mungkin ada target ya Bu ya? Ya, ada target ya Bu. Baik. Jadi yang Ibu Alin dapatkan pada pasca kita observasi ini apa yang Ibu Alin dapatkan? Saya secara pribadi Ya. tentunya ilmu yang awalnya ulun mungkin belum mengetahui, akhirnya Iya. lebih mengetahui, bisa menerapkan lagi di dalam kelas yang tentunya sangat bermanfaat dengan ulun. Insya Allah pun dalam kelas pun yang saya jelaskan akan lebih bermanfaat karena bisa membuat anak itu lebih fokus sehingga setiap pembelajaran mereka akan menerima proses pembelajaran tadi dengan baik. Baik. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang hari ini kita lakukan di pasca observasi ini Bu ya, mudah-mudahan membawa yang namanya manfaat untuk kita semua Bu ya, baik Ibu juga saya pribadi. Jadi kapan Ibu untuk eksekusinya tadi? Mungkin pada pertemuan berikutnya, pada pembelajaran pembelajaran berikutnya Bu ya, kira-kira itu 1 minggu? Oh, 1 minggu ya. Artinya Bu ya, setelah 1 minggu ini nanti mungkin kita bisa ini lagi ya Bu ya. Ya, bisa lihat lagi bagaimana nanti perkembangannya Bu ya. Itu saja. Ya, untuk ini Ibu Alin terima kasih kita proses kita hari ini ya Bu ya, hasil daripada coaching seperti akademik ini tadi, dimana kita melalui tahapan-tahapan tadi Bu ya, observasi sampai dengan pasca observasi. Ya, nanti bagaimana kelanjutannya nanti kita tetap untuk ini ya Bu ya, saling artinya berbagi lah, mengisi ya satu sama lain nanti bagaimana ke depannya. Ya, sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Alin. Saya tutup untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.